yang sama kita hormati keluarga besar almarhumah Bu Emma yang telah dipanggil oleh Allah pada hari Minggu, hari Ahad ya, dan telah dikebumikan di kampung halaman beliau di Pariaman. Mudah-mudahan semua dosa almarhumah jika ada diampuni oleh Allah. Semua amal baik beliau diterima Allah, dilipat gandakan pahalanya dan ditempatkan di tempat yang mulia di alam barzakh. Setelah di akhirat ya, setelah hari kiamat dikumpulkan kembali beserta keluarga tercinta di surganya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 kata Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai semua manusia, sesungguhnya kamu akan menghadapi perjalanan yang sangat panjang untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kata Allah, kita ini semua akan memasuki atau akan melakukan yang kadahan namanya. Kadahan itu perjalanan yang sangat jauh dan panjang. Untuk apa kita berjalan? Famulaki, untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi sekarang kita ini sedang transit di satu alam namanya dunia untuk mengumpulkan bekal guna menempuh perjalanan panjang. Perjalanan kita baru dimulai setelah proses mati. Jadi ketika kita meninggal dunia, itu baru kita mulai start perjalanan kita, baru mulai. Tapi belum mulai juga, kita baru masuk ruang tunggu namanya, alam barzakh. Jadi alam barzakh itu semacam stasiun halte, ya, ruang tunggu, ya, sambil menunggu kiamat datang, baru kita akan masuk kepada akhirat dan baru perjalanan dimulai. Di alam barzakh itu kita akan menunggu kiamat yang kata Allah ila yaumi yub'atsun wa mi wara'ihi barzakh ila yaumi yub'atsun. Di alam barzakh itu manusia akan transit sampai hari kiamat. Di alam barzakh itu seperti tadi doa yang disebut doa hadis Nabi itu, dia bisa di taman surga, bisa jadi cerobong asap api neraka. Jadi ada orang yang setiap hari dihembuskan hangatnya panas neraka kepadanya. Tapi ada orang tertentu yang setiap hari mendapat hiburan, mendapat kenikmatan. Mereka dapat karunia dari Allah. Itulah kenapa di surat Ali Imran ayat 169 itu diceritakan Allah bahwa manusia ketika meninggal dunia masuk alam barzakh, mereka bergembira ria, mereka bersuka cita, bahkan memanggil-manggil keluarganya yang di dunia. Kenapa? Karena tempat mereka begitu indahnya di sana. Tapi ada manusia yang kata Allah di surah Al-Mu'minun ayat ke-100 minta balik ke dunia. Rabbirji'uni, ya Tuhan tolong balikkan saya ke dunia. Kenapa? Karena neraka itu dihadapkan pagi dan sore kepadanya. Nah karena itulah kita akan melewati fase yang sulit itu. Dan itu belum masuk akhirat, mahsyar, belum dihisab, belum ditimbang, belum melewati sirat atau sampai surga atau terjerumus ke dalam neraka. Perjalanan kita ini panjang Bapak Ibu ya. Dan alam barzakh itu penentu. Bila dia selamat di alam barzakh, maka ke ujung dia bisa selamat. Bila dia celaka di alam barzakh, maka ke ujung dia celaka. Dalam hadis riwayat Abu Dawud kata Nabi, ada 7 amal yang bisa menyelamatkan kita di alam barzakh. Ini tolong diingat-ingat Bapak. Tolong diingat-ingat, nanti kita termasuk keluarga almarhumah nih. Kalau almarhumah tidak ada amal yang 7 ini, bisa kita membantunya. Apa kata Nabi sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamah. Ada 7 perkara amal yang menyelamatkan manusia sampai hari kiamat selama dia berada di alam barzakh. Selamat, tidak ada masalah, aman, berdosa, dan tenang. Yang 7 itu pertama man 'allama ilman, yang menjadi guru, ya, yang mengajarkan ilmu. Jadi, kalau ada Bapak Ibu yang jadi guru, ya, apapun yang diajarkan selama ilmunya bermanfaat, itu aman sampai hari kiamat ya. Nah, Ibu, ada yang pensiun guru Ibu? Ya, kalau aman Ibu. Tapi Ibu yang pensiun guru jadi Ibu, ambo aman, ambo enggak. Biasanya itu tabah juga amalnya, tapi yang guru insyaallah aman. Guru mengaji Ustaz Henry itu aman. Amin. Nah, sampai hari kiamat sudah aman. Amin. Ya. Almarhumah tak guru kan? Enggak ya. Enggak apa-apa. Yang kedua kata Nabi, ajaran nahran yang mengalirkan air, yang mengalirkan sungai. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kerajaan PDAM,
amannya di PDAM aman. Ya, karena dia mengalirkan air doang Mas Haji berwudu kan PDAM tuh Pak. Para banyak ibadah orang di Pak. Para banyak Mas Haji, para banyak rumah Pak. Jadi kalau kerja di PDAM itu BU tuh aman kalau sampai hari kiamat tuh Pak. Asalkan dia ikhlas pekerjaannya ya. Nah, kalau tidak juga hafara bi'ran pernah menggali sumur. Nah, ibu bapak pernah tak menggali sumur? Masa di iman dulu sama PDAM kan sumur nah. Nah, yang menggali sumur itu yang membuat perapon, yang membalikkan mesin peraponnya, sanionya, yang menggali. Walaupun sumur kan dipakai dia Pak, tetap dia sampai hari kiamat aman. Ya. Nah, yang keempat awal rasana kelan yang menanam pohon. Jadi kalau bapak ibu lelawe lahan tanam pohonnya, menanam pohon itu kadang paduh sampai hari kiamat paduhnya. Kebayangkan tuh Pak. Ya, tapi pohon kalau bunga enggak ini. Bunga enggaknya pohon. Kalau pohon itu sampai hari kiamat parahnya apa? Au bana masjidan atau membangun masjid. Nah, walaupun kata Nabi kama fasikitatin di baitiha, walaupun sebesar sarang burung. Nah, jadi kira-kira bapak-bapak ibu kita sudah ikut ya infakkanlah harta kita sebagian untuk membangun masjid. Almarhumah kalau ada harta beliau yang tertinggal ya sebelum dibagi bangunkan untuk sebagian untuk masjid dulu. Ya, itu diamankan Allah dia sampai hari kiamat. Awal rasa mushafan atau mewariskan mushaf. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu yang belum nih, nanti kalau ke pasar balik Quran, titiplah di Mas Haji, di musala, tempat-tempat mengaji. Walaupun Al-Quran pun habis nanti, hancur ya tidak apa-apa. Yang pahalanya abadi, orang yang pernah menitipkan mushaf itu dijamin dia akan selamat sampai hari kiamat. Nah, nanti almarhumah, keluarga beliau, anak-anak beliau, ya kalau ada harta beliau tolong berikan Quran dekat satu, lalu taruh di masjid. Nah, itu amal beliau yang abadi sampai dari harta beliau ya, bukan harta kita tapi harta beliau. Ya, tarikan harta beliau mungkin kita peninggalan beliau sebelum dibagi-bagi, berikan Quran dulu Pak. Itu abadi nilainya sampai hari kiamat. Nah yang terakhir kata Nabi, taraka waladan yastaghfirullah, dia punya anak yang memintakan ampun atas dosanya. Jadi kalau ada orang punya anak, anaknya berdoa setiap hari, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu bapaknya diamankan Allah sampai hari kiamat. Amin. Ya, itu makanya nih kata Nabi itu doa anak yang saleh itu ya, yang akan sampai hari kiamat kan mengalir pahalanya. Nah, jadi kita beruntung punya anak ibu ya. Anak kita sampai kita meninggal dunia dia tidak pernah berhenti mendoakan kita mintakan ampun. Karena Nabi pernah berkata nanti ada orang diangkat ke surga paling tinggi, amalnya sedikit, surganya paling mewah. Dia bertanya pada Allah, malu dia ya Rabb anna lihaza, ya Tuhan ini surga saya semewah ini bagaimana dapatnya kok bisa padahal itu amal saya sedikit. Kata Allah, haza bistighfari wala dikalaka, ini karena anakmu yang rajin memintakan ampun. Setiap anakmu memintakan ampun surgamu saya naikkan. Nah, maka beruntunglah kita punya anak ya, yang anak kita selalu memintakan ampun. Makanya ibu bapak anak-anak yang jauh dari awal tolong teleponnya ya, WA-nya, kirim doa tadi itu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca apa ya? Besok pagi kirim dulu balik adik kirim tuh. Ya kan kadang anak tuh disibuk ibu, jangan kan mendoakan awak Indonesia berdoa. Ya, nah, aku diminta kalau udah kirim aku tidak bakal. Kirim aku berlanjut apa? Tapi doa itu baru tiap hari yang kirimkan. Ya dari ibu itu ibu kalau mati bisa udah tujuh anak dari sini. Nah pesan saya kepada anak-anak almarhumah, berapa anak beliau? 4. Nah, ada laki-laki, perempuan semua. Dan apa-apa kata Nabi, siapa yang punya anak perempuan 2, dia punya 2 anak perempuan, lalu dia didik anak perempuan yang 2 ini, yang sampai dewasa, sampai jadi anak yang salihah, maka ibunya itu tidak ada yang bisa menghalangi kecuali masuk surganya kecuali mati saja. Begitu mati dia surga nanti. Kalau dia punya anak perempuan 2, sampai kira-kira seperti apa surganya nanti bapak ibu. Ya, nah, makanya ibu beruntung punya anak produksi banyak. Ya. Kalau yang cilik, salah menambahnya kalau yang bisa ya. Nah begitulah bapak ibu ya pagi cilik barunya. Itu dulu satunya. Ya. Jadi begitu bapak ya pesan saya ke anak, tolong jadikan ada amal beliau yang abadi ya sampai hari kiamat. Ya salah satunya kalau tidak bisa yang itu ada Quran masih bisa. Ya kau bangun masjid walaupun tidak utuh, kita bangun ke beberapa uang beliau atau minimal doa dari anak kita yang saleh. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita bersama, kita yang akan mati ini semua nih
Nah, carilah si amal yang tadi itu dulu ya. Nah, kalau Ustaz yang bisa dia lambat tuh. Nah, ada yang pertama tadi itu. Pak Haji, Mas Haji, saya lambat tuh. Nah, itulah. Tinggal kita lagi. Begitu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ya keluarga diberikan ketabahan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Sofyan luar biasa dari modal kita terus mengajar nanti 7 modal itu di dunia ini kita laksanakan, jangan sampai yang menyesal nanti. Bapak Ibu, kita minta kepada saudara kita Umar berkata dari riwayat